Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masuk pada hari yang ke-11 bulan Ramadan, ada sebagian jamaah yang menanya, bolehkah orang makan sahur sudah masuk waktu imsak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wakulu wasrobu. Jadi wakulu wasrobu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajri. Makanlah dan minumlah dari sehingga sampai jelas benang yang putih menuju benang yang hitam minal fajri. Ini khayt, makna aslinya adalah benang. Ada khaytul abyad, ada khaytul aswad. Namun pengertiannya itu makna majaz, makna isti'arah, istilah ilmu balaghah nanti kalau kita bahas ada majaz, ada isti'arah. Ya. Maka hal ini para ulama memberikan pengertian makan dan minum dari fajar sidik. Itu yang dimaksud adalah fajar sidik. Apa itu fajar sidik? Masuk waktu subuh. Jadi waktu subuh fajar sampai waktu maghrib. Nah, ini batas waktu puasa di bulan Ramadan khususnya, atau semua puasa. Bukan imsak. Imsak itu adalah istilah yang ada di Imam Syafi'i, atau lebih dikenal hanya di Indonesia. Di negara-negara lain nggak begitu terkenal istilah imsak. Mengapa demikian? Imsak itu bukan waktu akhir, tapi imsak adalah waktu ihtiyati. Hati-hati bahwa ini sebentar lagi sudah akan selesai. Ada keterangannya ketika Rasulullah beserta para sahabat menanya, di antara sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana batas antara waktu subuh dan menjelang habisnya waktu habisnya waktu untuk makan sahur?" Maka Nabi menjawab, hanya kira-kira membaca ayat atau 50 ayat. 50 ayat, sehingga disimpulkan di Indonesia, ulama Indonesia diperkirakan kira-kira 10 menit. Jadi 10 menit itu waktu imsak. Kira-kira 10 menit itu waktu imsak. Loh, bagaimana kita baru bangun tidur tahu-tahu sudah masuk imsak, tapi masih ada waktu nih 8 menit lagi. Makan dulu. Ya, nanti ketika sudah adzan berhenti total. Walaupun nanti ada hadis yang mengatakan ketika masih di tangan suruh makan aja. Itu juga ada hadis yang mengatakan. Tapi lebih hati-hatinya ketika sudah adzan berhenti. Ya, khawatir nanti tidak sah sholat ibadah puasanya. Nah, ini kita ambil yang hati-hatinya. Pokoknya sampai betul begitu Allahu Akbar langsung berhenti. Lah, tapi akan lebih baiknya para ulama khususnya di Indonesia sehingga mengadakan ada istilah imsak. Kalau sudah imsak, sebaiknya itu untuk persiapan gosok gigi, bersih-bersih semuanya. Jadi
ngerokok juga sudah tidak ngerokok, maka ketika sudah masuk itu benar-benar sudah bersih. Jadi yang di gigi sudah tidak ada, bau macam-macam sudah tidak ada. Nah ini, tapi seandainya kita bangunnya lambat, masih ada waktu kira-kira 8 menit, silahkan secepatnya minum dulu tentunya, biar nanti jangan terlalu tergesa-gesa minum, karena lebih baik menurut kedokteran minum dulu baru makan. Jadi setelah makan misalkan nggak minum karena sudah minum terlebih dahulu. Kalau secara dokternya kan bagusnya sebelum makan minum dulu, kemudian setelah makan tunggu setengah jam baru minum. Itu supaya sehat. Itu menurut ahli kedokteran. Setengah jam atau 1 jam baru minum. Karena ini terburu-buru, lebih baik minum dulu. Minum waktu masih ada, waktu subuh, ini bukan waktu imsak, waktu subuh masih ada 8 menit lagi, secepatnya makan. Nah, ini seandainya kita terlambat, boleh. Ya, jadi waktu imsak bukan berarti waktu nggak boleh untuk sahur, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan karena ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya asharun nas iftaron. Jadi asra'an nas iftaron, sesungguhnya para sahabat Nabi, sahabat-sahabatnya Rasulullah selalu mempercepat buka, wa abtahum sahuron, dan memperlambat sahur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Razzaq dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sudah terbiasa bagi Rasulullah dan para sahabatnya mempercepat buka dan memperlambat, disunahkan memperlambat untuk makan sahurnya. Nah ini sesuai dengan hadis Rasul, tapi maaf, hati-hati, sekarang banyak orang salah paham. Yang harus hati-hati adalah ketika masuk maghrib. Maka bagi muadzin, orang yang biasa azan, lebih baik makan dulu apa azan dulu. Nah ini yang sering salah kaprah. Mestinya dia minumlah. Kalau untuk sunahnya minum dulu. Setelah minum langsung azan. Itu khusus satu orang. Jangan nunggu makan dulu. Makan udah banyak baru azan. Loh, sementara lingkungan masyarakat lagi nunggu azan. Nah, itu kan ini kok nggak azan-azan. Itu jadi masalah lagi. Jadi yang bagus minum begitu maghrib masuk langsung minum. Terus azan. Itu khusus satu orang bagi yang azan. Tapi maaf juga, diusahakan satu kampung azannya harus sama. Maka mestinya pengurus masjid yang pusat itu menjadi sentral. Musola-musola yang kanan kiri biar semuanya sama. Tapi kita supaya lebih jelas sekarang, kalau kita hidup di daerah Jakarta, Jabodetabek, cukup ikuti azan yang ada di TV. Itu udah pasti benar karena masih di wilayah Jabodetabek. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.